Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini menyampaikan tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil jamaati. Pasal menjelaskan tentang sholat berjamaah. Waqad warada sungguh-sungguh telah sampai fi fadliha dan keutamaan sholat jamaah. Apa yang telah sampai yaitu ahadisu, apa-apa hadis kasiratun yang banyak. Artinya hadis-hadis menjelaskan sholat berjamaah itu banyak. Di antaranya hadis yang al-khabarul muttafaqun alaih, itu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim yang akan datang. Di antaranya hadis tersebut itu hadis rawahu At-Tabrani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Anas dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, man masya ila sholatin maktubah, barang siapa yang berjalan menuju sholat maktubah, sholat yang dipardukan, fil jamaati dalam berjamaah, fahiya kahajjatin, maka orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat jamaah itu fahiya kahajjatin, itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji, pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji. Artinya barang siapa yang berjalan ke masjid tujuannya untuk sholat fardu, sholat yang diwajibkan untuk dalam berjamaah, maka pahalanya sama dengan dalam melaksanakan ibadah haji. Wa man masya ila sholati tatawu'in, barang siapa yang berjalan untuk sholat ke masjid untuk sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilah, maka pahalanya seperti dengan melaksanakan ibadah umrah yang sunnah. Barang siapa berjalan menuju masjid untuk sholat sunnah, maka pahalanya sama dengan dia melaksanakan ibadah umrah yang sunnah. Itu diantaranya hadis yang menjelaskan tentang sholat fardu. Kemudian hukum sholat jamaah. Sholatul jamaati, bermula sholat jamaah fi adain maktubah, dalam sholat yang dipardukan, dalam mengerjakan sholat yang dipardukan, la jumatin, tidak dalam Jumat. Jadi sholat jamaah dalam sholat ini dipardukan, sholat 5 waktu, bukan dalam sholat Jumat, itu sunnatun muakkadatun, hukum sunat muakkad. Yes, hukum sholat jamaah dalam sholat ini dipardukan selain sholat Jumat, itu hukumnya itu sunat muakkad. Tapi kalau jamaah dalam sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Li khobari al-muttafaqi alaihi. Hukumnya sunat muakkad itu karena ada hadis yang telah sepakat Imam Bukhari Muslim, hadisnya yaitu sholatul jamaati, bermula sholat jamaah, abdulu lebih utama, min sholati fazzi, daripada sholat sendirian, bisa ba'in wa'isyu, dengan 27 derajatan derajatnya, bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisihnya 27 derajat. Dalam hadis lain ada 25, ada yang 25 derajat. Kemudian di dalam sholat berjamaah itu ada yang lebih utama, di antaranya sholat jamaah di dalam sholat subuh hari Jumat. Sholat subuh Jumat itu, jamaah dalam sholat subuh Jumat itu lebih utama, itu yang paling utama. Khabari kanu hadis, ma min sholatin, tidak ada bermula sholat abdulu lebih utama, min sholatil fajri, pada sholat subuh yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fi jamaatin, dalam jamaah. Jadi sholat yang paling utama itu sholat subuh pada hari Jumat, yaitu sholat subuh pada hari Jumat dalam berjamaah. Wa ma ahtasibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu, dan aku, kata Nabi, tidak menyangka, tidak mengira atau berharap bahwa orang yang bisa hadir salat subuh pada hari Jumat itu, subuh hari Jumat itu, di antara kalian kecuali dia diampuni dosa-dosanya. Di bawah orang yang bisa menghadiri salat subuh pada hari Jumat itu, Nabi itu akan diampuni dosa-dosanya, Kemudian dalam hadis yang lain, masih dalam hadis tentang salat jamaah, yaitu dalam sebuah hadis jelaskan, kata Nabi dalam hadis lain dijelaskan juga, man shallal isya'a, barang siapa sholat isya fi jamaatin, dalam berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, seakan dia telah sholat sunnah separuh malam. Wa man shalla subha,
barang siapa salat subuh fi jamaatin lan jamaah faka'annama qamma laila seakan dalam melaksanakan sunnah semalam penuh atau semalam suntuk. Faka'annama qamma laila kullahu seakan dia telah salat sunnah semalam penuh atau semalam suntuk. Isya berjamaah itu pahala sama dengan salat sunat separuh malam. Kemudian subuhnya berjamaah itu seakan dia telah salat sunnah semalam penuh. Itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan. Kemudian hukum salat jamaah tadi ada yang mengatakannya sunat muakkad. Kemudian ada hukum yang kedua, ada yang mengatakan bahwa salat jamaah itu hukum salat berjamaah itu ada yang mengatakan fardu kifayah. Dalam kitab Takrus Sadidah jelaskannya yaitu hukum salat berjamaah itu ada yang mengatakan fardu kifayah. Fil maktubati dalam salat yang difardukan ala rijali seorang laki-laki, al ahrar yang merdeka, al mukim yang mukim. Karena mengatakan fardu kifayah berdasarkan Imam Nawawi karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ma min salasatin tidak ada dari 3 orang fi qaryatin dalam satu desa atau bariyatin dalam hutan la tuqamu yang tidak didirikan dalam 3 orang tadi salat jamaah illa istahwaz alim syaitanu kecuali mereka dikalahkan oleh syaitan. Fa'alaika menetaplah engkau berjamaah dengan jamaah. Fa innama ya'kul sungguhnya makan azzibu apa macan minal ghanami dari kambing al-qasyati yang terpisah. Nabi hendaklah engkau itu menetapi salat jamaah karena harimau atau macan itu dia bisa makan kambing yang sendirian yang tidak bersama rombongannya. Orang yang salat sendiri itu mudah dikalahkan oleh setan, mudah digoda oleh setan. Nah, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian dalam kitab yang lain juga dijelaskan masih tentang keutamaan salat jamaah. Ada dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ghoda barang siapa yang berangkat subuh-subuh auroha atau sore-sore ilal masjid berangkat ke masjid baik waktu subuh atau waktu asar, a'adallahu lahu fil jannati manzilan. Allah menyiapkan baginya dalam surga manzilan sebuah istana. Kullama ghada aw roha setiap kali dia berangkat subuh dan berangkat sore. Ya, orang yang berangkat jamaah pada waktu subuh atau waktu sore atau asar itu Allah menyiapkan sebuah istana di surga bagi orang yang setiap dia berangkat untuk salat jamaah baik waktu subuh waktu sore. Setiap kali dia berangkat Allah siapkan baginya istana di surga. Wakilah dalam keterangan yang lain dijelaskan juga iza kharajal abdu jika seseorang hamba telah keluar min baiti dari rumahnya yuridul masjid dia beringinan ke masjid, dia keluar tadi menuju ke masjid, ja'alallahu lahu Allah jadikan baginya mawadil aqdami tempat pijaan kakinya minal ardi dari bumi ila tuhumi as-sufla sampai bumi yang paling bawah fi kafati hasanati dalam ketimbangan amal kebaikannya yaumul qiyamah pada hari kiamat. Artinya barang siapa yang keluar rumah untuk ke masjid untuk salat berjamaah, maka Allah jadikan setiap bekas telapak kakinya, bekas pijaan telapak kakinya dari tanah dari bumi yang dia pijak sampai bumi yang paling bawah, besok Allah jadikan atau Allah letakkan bumi yang dia pijak itu, tanah yang dia pijak sampai ke bawah tadi, Allah letakkan fi kaffati hasanati dalam timbangan amal kebaikannya yaumul qiyamah di pada hari kiamat. Itu hadis menunjukkan tentang keutamaan salat berjamaah. Di bumi yang kita pijak itu akan akan diletakkan dalam timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Kemudian yang selanjutnya faedahnya tentang faedah salat berjamaah. Itu ada faedah salat jamaah itu adalah ada 6. Dijelaskan bahwa faedahnya salat berjamaah itu ada 6 macam. Yang pertama, faedah salat berjamaah itu ada 6 macam disebutkan di sini. Pertama, al-itkum wan najatu dimerdekakan dari neraka wan najat selamat minan dari neraka. Yang kedua, faedah yang kedua, as-salamatu minan nifaq diselamatkan dari sifat munafik. Karena
orang yang meremehkan salat jamaah itu kecuali orang munafik. Tidaklah meremehkan salat jamaah itu kecuali orang yang dalam hatinya ada sifat munafik. Maka kalau salat berjamaah itu dia selamat dari sifat munafik. Kemudian yang ketiga, qabulus sholati, diterimanya salat. Yang keempat, maghfiratuz dzunub, diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kelima, al-ajrul azim, memperoleh pahala yang besar sampai 27 atau 25 derajat daripada salat sendirian. Yang keenam, daf'ul waswasi, yaitu tertolaknya sifat ragu-ragu, wal hifzu minasyaiton, dan dijaga dari gangguan setan. Itu diantara faedah salat jamaah. Wallahu a'lam bishawab.